siapa yang tak hancur? Air mata siapa yang tak bercucuran ketika melihat kota kelahirannya porak-poranda karena bencana? Itulah yang dirasakan Lesti Kejora manakala turun langsung mendatangi para korban gempa di Cianjur. Lesti benar-benar tak kuasa menahan kepiluan melihat ratusan ribu orang harus tinggal di tenda-tenda pengungsian. Rumah-rumah mereka luluh lantak. Bahkan hingga saat ini, puing-puing reruntuhan bangunan masih terlihat di sepanjang jalan. Untungnya, di tengah tragedi yang memilukan hati, Lesti datang membawa kesejukan. Ia membangun taman bermain darurat untuk anak-anak korban gempa. Dan saat ditemui tim Beskis di tenda pengungsian, anak-anak nampak begitu riang gembira bermain bersama-sama. Mulai dari main perosotan, trampolin, ayunan, hingga mainan-mainan lainnya yang dihadiahkan oleh Lesti. Lesti mungkin tak serta-merta mampu memulihkan Cianjur seperti sedia kala. Namun upaya yang dilakukannya telah memulihkan keceriaan para korban, terutama anak-anak yang sempat sirna pasca dilanda bencana. Inilah cara Lesti menyebar kebaikan. Inilah cara Lesti mengembalikan Cianjur agar segera pulih dan ceria. Mau dibantu buka? Di sana. Misi. Oh, trampolin dari siapa? Ayo. Ini sama Bilar. Jadi mau Kamu senang nggak? Kamu senang nggak? Senang. Aduh jatuh. Alhamdulillah ya, ada mainan juga untuk anak-anak, mereka jadi pada senang di sini ya. Untuk Lesti sama Kabilanya, alhamdulillah ya, karena hadiran mereka anak-anak jadi lebih senang, lebih terhibur mungkin ya. Mereka juga kemarin pernah ngasih kita sedikit uang gitu ya, langsung bantuan tunai. Ada kita terima alhamdulillah di sini. Ya namanya juga orang kampung ketemu artis senang jadinya, alhamdulillah jadi menghibur ke semuanya. Alhamdulillah, sehat walafiat saneni ibu bapaknya. Sananian, sing sanabang. Sehat, amin. Ya sudah aya deui musibah, aya deui. Mantas tiasa kembali aktivitas. Anak-anak ada bisa main lagi, jajan trauma. Makanya untuk Kakak Lesti, Kakak Bilar, alhamdulillah terima kasih untuk mainannya kita terima dengan baik di sini. Anak-anak jadi makin senang. Ya semoga Kakak di sana sehat-sehat, panjang umur. Gempa dahsyat pada 21 November 2022 lalu memang telah menghancurkan sejumlah wilayah di Cianjur. Hingga hari ini, tercatat sudah 328 orang meninggal dunia dan masih ada 13 orang yang belum ditemukan alias hilang. Sementara ratusan ribu orang terpaksa hidup di tenda-tenda darurat dengan kondisi yang serba kekurangan. Pihak BNPB sendiri memperpanjang masa pencarian korban hilang yang semula hanya sampai 30 November, kini ditambahkan lagi hingga 3 Desember 2022. Dan Beskis menjadi saksi bagaimana beratnya hidup para pengungsi. Mereka tak lagi memiliki rumah yang telah hancur lebur karena gempa. Rasa haru dan menyayat hati pun seketika begitu terasa ketika melihat seorang gadis cilik tiba-tiba menggambar sebuah rumah menggunakan LCD writing tablet pemberian Lesti. Gadis kecil itu seakan menggambarkan sebuah harapan yang ada dalam lubuk hatinya untuk kembali memiliki rumah seperti dulu. Mendapat rumah. Kenapa kamu pengen? Kenapa kamu
nggak punya rumah, kita rumahnya di tenda sini. Kita kumpul semuanya di sini, kumpul sama keluarga, sama tetangga. Yang tadinya kita privasi, masing-masing punya keluarga, yang kalau saat ini kita harus terima, emang di sini rumah kita untuk ini. Semangat terus untuk warga masyarakat Cianjur, insya Allah semua yang menimpa kita musibah itu Allah memberikan kekuatan untuk kita dan diberikan kesabaran dan nggak ada lagi musibah-musibah lain. Amin. Kita sabar di sini karena kalian juga datang ke sini pada relawannya. Alhamdulillah uluran tangan kalian sangat membantu untuk kami. Sedikit bantuan besar pun kita terima karena itu sudah merasa terhibur kita ya. Menteri Koordinator Bidang PMK bersama dengan Kepala BNPB sudah meninjau salah satu dari 3 lahan yang kita siapkan, disiapkan oleh pemerintah daerah sebagai lahan relokasi. Itu ada di Desa Sirnagali, kemudian ada di Kecamatan Mande, kemudian ada di Cipendawan. Nah, rumah di kawasan relokasi ini adalah rumah yang dibangun dengan sesuai kriteria tahan gempa. Jadi tidak akan menunggu sampai selesai dulu semua pendataannya, tetapi bertahap. Nanti tahap pertama misalkan 500 orang, tahap kedua sekian orang, nanti itu kan bertahap. Sebagai anak yang dilahirkan dan besar di Cianjur, Lesti tentu tak bisa menahan kepiluannya. Bagaimanapun, saat dirinya berjibaku mengejar cita-cita di ibu kota dalam ajang Dangdut Akademi di Indosiar, dukungan dan support dari warga Cianjurlah salah satu faktor yang akhirnya membuat Lesti berhasil lolos ke final DA tahun 2014. Dan saat dirinya berhasil dinobatkan sebagai juara, sang kejora pun membuat masyarakat Cianjur bangga dan berbunga-bunga. Kini di saat banyak orang harus berjuang dan bertahan hidup di tenda-tenda pengungsian, saat air mata telah habis untuk meratapi kepiluan akibat bencana, Lesti kembali datang membawa embun penyejuk. Dan bukti cinta kasih Lesti ini pun membuat banyak orang bangga, tak terkecuali keluarga Bilar, sang suami. Syukur alhamdulillah lah ya, karena mereka ya berpartisipasi dalam hal korban bencana alam yang turut serta juga ke Cianjur dan ikut juga menyerahkan juga sumbangannya langsung ke Cianjur. Ya mungkin ya itu tadi bentuk solidaritas dia kemanusiaan mereka terhadap korban bencana alam itu sih. Saya nggak nyangka sama sekali. Tapi alhamdulillahnya Lesti yang inget ya, kita warga Cianjur, dia sampai datang ke sini, alhamdulillah kita senang. Apalagi dia nggak sombongannya di sini, dia berbaur main sama anak-anak, sama orang-orang juga di sini, dia diajakinnya enak gitu ya, nggak sombong. Saya lihat kakak Lestinya kelihatan sabar sekali, cara ngomongnya juga lemah lembut, sesuai dengan waktu di TV sama aslinya emang begitu. Ya, alhamdulillah sih kalau buat saya, apalagi seorang nama Dede Lesti. Saya cuma di kampung ya bersyukur banget sih. Apa yang sekarang dirasakan sama saudara kita yang ada di Cianjur Kota, saya juga pernah merasakan dulu waktu 2009. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur Kota tetap sabar. Itu musibah siapa yang tahu. Semoga kita ya diberikan kesabaran ya teman-teman. Kita doakan teman-teman juga di sini ya, insya Allah lah bantuan juga dari desa mungkin segera meluncur gitu. Semoga Cianjur baik-baik aja lah, kembali normal lagi gitu ya. Sekali seumur hidup cukup satu kali, jangan berubah untuk selamanya. Seia sekata cinta. Di sisi lain, kehadiran Lesti bersama Bilar di lokasi pengungsian juga sekaligus membuktikan pada publik jika keduanya kini telah kembali harmonis. Ya,
Setelah sempat bersih tegang dan muncul drama KDRT yang menuai kontroversi, Lesti dan Bilar memang akhirnya berdamai. Namun keduanya seperti menghilang tanpa jejak. Bahkan media sosial pun sempat sepi tanpa postingan apapun. Berbagai isu liar pun tak henti bermunculan, mulai dari kabar pindah rumah hingga kabar kebangkrutan. Namun kini, setelah Lesti dan Bilar kembali muncul bersamaan, semua seakan terbantahkan. Bilar juga baru-baru ini kembali mengaktifkan media sosialnya yang sempat hilang tanpa alasan. Lantas, benarkah Lesti dan Bilar kini telah kembali di masa-masa bahagia seperti dulu dan siap kembali merengkuh berbagai impian yang sempat sirna diterjang prahara? Ya, alhamdulillah sih ya, dengan adanya kejadian yang kemarin ya membuat mereka menjadi lebih baik lagi pastinya ya, membuat keluarga, membuat inilah mereka mendekatkan diri kepada yang di atas lah. Semua di balik kejadian itu pasti ada hikmahnya itu ya. Ya kan memang kita saudara, memang kita keluarga. Iya. Seneng ya, akhirnya bersama-sama ya. Melihatnya semakin harmonis juga ya. Sama Lesti ya. Siap. Untuk saya pribadi ya, keluarga juga ya, saya doakan yang terbaik buat mereka lah. Semoga keluarga mereka dengan kejadian kemarin membuat mereka menjadi lebih baik lagi, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah yang pastinya. Kita harus husnuzon, artinya mengembangkan baik sangka. Ya, karena kalau kita buruk sangka, malahan kita sendiri yang kita sendiri yang sakit. Kalau saya ketemu sih ya, saya paling nyampein ya ini harus dihadapi gitu kan. Kita harus sabar ya, paling standar lah gitu aja.